Banyak orang yang punya waktu, banyak orang yang sehat, banyak orang yang rezekinya banyak, banyak yang jabatannya mungkin lebih tinggi daripada kita semua di perusahaan, tapi belum tentu untuk mungkin tidak bisa sampai di majlis. Tapi kita alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan hidayahnya. Mudah-mudahan selepas dari sini pulangnya kita dari majlis kesempatan ini, Allah langsung tunaskan hutang kita ini. Hutang-hutangnya lunas, pukulnya hilang, minumnya hilang, moncoknya hilang, masya Allah. Dagangannya semakin laku laris, kerjanya semakin enak. Allah berwasilah. Baik hadirin yang berbahagia, tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan di halal yang kemarin juga tentunya itu menjadi bekal kita. Tapi ada juga menjadi kontradiktifnya bahwa ada hal yang merusak. Ini yang perlu sama-sama kita pahami dalam kita berjuang. Kalau kemarin kita bicarakan 4 hal yang menguatkan majelis, dan kita bicara beberapa hal yang kadang merusak daripada perjuangan. Ini perlu sama-sama kita cermati, kita hayati. Insyaallah lama itu. Yang pertama, biasanya merusak daripada majelis, perkumpulan atau perjuangan atau amal sekalipun, yang pertama adalah orang-orang yang selalu mencari aibnya orang. Jadi di dalam majlis yang harus kita bicarakan baiknya, kita sibuk mencari kesalahan, sibuk mencari aibnya orang. Nah ini kalau di dalam suatu perjuangan, di dalam suatu kita mencari amal, terus kita hanya mencari-cari daripada kelemahan, kekurangan atau aib orang, ini yang akan menghancurkan daripada amal-amal kita atau juga perjuangan-perjuangan kita. Jadi mudah-mudahan lah dengan sama-sama kita ngaji, ya kita carilah kersamaannya, carilah kebersamaannya, carilah kebaikannya, tapi jangan mencari kekurangan-kekurangannya. Kalau dicari ya banyak. Siapa sih orang yang gak punya salah? Siapa sih orang yang gak punya aib? Nah tentunya kita semua punya. Tapi sebagai seorang muslim tentunya bagusnya adalah saling menutup daripada aib-aib itu. Apalagi di dalam kita berorganisasi, dalam kita bersama-sama mencari Allah, ya hadiyatul ibadah itu yang kita tanamkan. Jadi bukan niat yang lain. Nah ini yang harus kita pertahankan atau yang kita cermati. Yang kedua tentunya orang yang selalu akan hancur amalnya atau hancur dalam suatu kegiatan adalah orang yang hatinya keras. Diatur gak mau, diinstruksi gak mau, tapi gak jelas orangnya begitu. Jadi hatinya keras, diomong halus susah, diomong kasar apalagi kan begitu. Dendaman orangnya. Nah ini yang kadang-kadang lupa, dan ini adalah orang-orang yang bisa menghancurkan amal ibadahnya, dan tentunya juga akan menjadi masalah-masalah dalam kita bersama-sama mencari Allah. Nah mudah-mudahan dengan kucuran rahmat Allah, wasilah yasin fadilah, yang hatinya keras jadi lembut, yang istrinya keras jadi, yang suaminya keras jadi sampai nanti keras-kerasan di rumah ya, anaknya juga lembut-lembut, hatinya lembut, apalagi pengurus-pengurusnya masya Allah luar biasa. Kalau dengan lembut kan enak gitu, apalagi kalau ngobrol sama ngopi sama ngerokok, lembut banget itu, set gitu, pengurusnya lembut banget itu. Yang kedua itu, jadi hatinya keras. Yang ketiga tentunya adalah hubud dunia. Nah ini kalau kita sudah hubud terlalu, Pak, bukan boleh, terlalu berlebihan cinta dunianya, sehingga yang di pikirannya itu, yang di hatinya hanya dunia. Nah ini menghancurkan dari amal ibadah kita, dan juga menghancurkan dalam kita bersama-sama mencari Allah. Karena apa? Yang dipikirkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan.
Jadi nggak bersama-sama untuk mencari ridho Allah, untuk bersama-sama kita berjuang bersama untuk panji-panjinya Rasulullah, tapi yang dipikirkan hanya kepentingan pribadi duniawinya saja. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang kita lupa seakan-akan kalau kita nggak punya dunia, bahwa kita akan mati. Padahal sesungguhnya mati dan hidup kita yang nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukumnya terlalu bahasanya, terlalu cinta, sehingga dalam berjuang pun begitu susah. Jadi ada patungan 20.000, giliran waktunya hilang orang-orang. Tapi ngomong yang kemana-mana. Itu kadang-kadang begitu, susah sekali karena dia cinta banget. Cintanya setengah mati sama dunia, dipegangnya erat-erat, seakan-akan akan menyelamatkan hidupnya sampai yaumil akhir. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati. Karena dunia yang paling baik, harta yang paling bagus, harta yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dan harta yang kita miliki adalah sesungguhnya adalah harta yang ada kita sambungkan ke jalan Allah. Jadi nanti kalau kita meninggalkan dunia di alam barzakh sampai nanti kita berakhir, harta kita adalah harta yang kita pernah sedekahkan, yang kita pernah berjuang di majelis Yasin Fadilah, yang kita sambungkan ke jalan Allah. Nah ini harta kita, nah, tinggal hitung aja nanti Pak. Selama ini, selama kita sadar sudah berapa ratus ribu, berapa juta, berapa miliar mungkin yang kita perjuangkan untuk Allah. Itulah harta kita. Jadi bukan yang di tabungan, bukan yang di deposito, bukan yang mana-mana, tapi berapa besar sedekah, infak, dan kita berjuang membantu anak yatim, membantu masjid, mushola, pesantren. Itulah harta kita yang kita titipkan itu. Nah, makanya tinggal dihitung saja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita kadang-kadang malunya kurang. Kadang-kadang ini malu ini yang Masya Allah. Nah, kalau kita nggak memiliki malu, apalagi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Ini yang paling berat. Giliran ke mall, Masya Allah. Pedenya luar biasa Pak, giliran ngaji mumpet udah Masya Allah. Tapi di sono kok di Mega Regensi, di sini alhamdulillah nggak ada bedanya ya. Ngaji malu Pak, belajar ngaji malu Masya Allah. Padahal itu adalah taman-taman surga Allah. Diajak, padahal ini nanti Insya Allah nanti dikasih kopi, nggak mau. Tapi giliran mall udah berangkatnya berat, biayanya luar biasa. Di sana juga ada kafe motor-motor, tapi Masya Allah. Tapi giliran ngaji alasannya jutaan, inilah itulah dan segala macam, malu apalagi Masya Allah. Ini berat nih dalam berjuang kita kalau sampai amal seperti ini, atau amal kita kalau sampai kita nggak dibarengi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rusaklah amal-amal kita atau kita dalam berjuang di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah khayalan, terlalu banyak menghayal. Maksudnya apa ini? Banyak komentarnya. Komentar mah paling jago, praktiknya apa ya? Ayat. Orang-orang rapat paling suaranya paling kenceng tuh, nggak habis-habis tuh. Kalau ngomong khayalannya luar biasa. Keinginannya, jika begini, kalau begitu, andaikan, wah banyak sekali tuh. Berapa itu? Andaikan, jika, kalau, wah panjang. Tapi di dalam prakteknya, nah Masya Allah. Nah ini, orang-orang seperti ini yang kadang-kadang juga merusak dalam suatu perjuangan. Kita berjuang di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Tapi Alhamdulillah, di Tempol sudah nggak ada orangnya. Yang ada di masjid-masjid yang lain, itu nggak tahu masjid siapa ini. Alhamdulillah di Gempol kompak, solih, ibu-ibunya Alhamdulillah, anak-anaknya juga Alhamdulillah. Yakin ya majelis Gempol ini akan menjadi majelis yang selalu diberkahi oleh Allah dan selalu bermanfaat juga buat masyarakat sekitar semuanya. Yang terakhir tentunya yang merusak itu adalah orang yang menzalimi. Nah ini hati-hati Pak. Kadang-kadang dia hadir di dalam suatu majelis karena ada ingin kezaliman. Nah ini Insya Allah. Ini
harus menjadi perhatian kita sama-sama. Bukan siapa, bukan orang lain, kita. Jangan sampai nanti kita berbuat zolim kepada orang lain, berbuat zolim dalam kita berjuang bersama-sama. Jadi hadirnya di dalam majelis, hadirnya di dalam perjuangan, ternyata keinginannya untuk menzolimi orang. Masya Allah, zolimnya nggak berhenti. Menitik suatu orang, biar orang itu terzolimi. Masya Allah. Nah ini hal-hal yang perlu kita perlu kita hindari, kita perlu camkan dalam hati kita. Tentunya dalam bermajelis yang pertama adalah harus niatul ibadah, bahwa kita semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tafatul ilmi di dalam majelis juga tentunya kita menambah ilmu ya Pak ya. Karena kalau kita nggak ada majelis, nambahnya dari mana Pak? Sibuk kita sama kerjaan, sibuk sama yang lain. Ya di tempat majelis lah, insya Allah kita akan menambahkan ilmu. Walaupun memang orang yang mencari ilmu itu adalah musuh paling terbesarnya iblis dan rencang-rencangnya dan kocok-kocoknya. Seketurunannya itu paling benci sama orang yang ngaji. Kenapa? Karena kalau orang ngaji itu yang tadinya tidak tahu menjadi kalau orang sholat ini dia namanya mesti bagus sebenarnya. Tapi kalau nyari ilmu, masya Allah, atau di majlis masya Allah, beratnya luar biasa. Karena paling benci iblis setan itu sama orang-orang yang ngaji. Nah itu makanya harus kita. Jadi yang pertama adalah niatul ibadah, kafatul ilmi, hati Allah. Yang selanjutnya adalah kita karena Allah dalam kita berjuang di dalam majelis. Yang terakhir tentunya adalah syiarul Islam. Kita mendirikan majelis ini selain kita mencari karena Allah, kita menyempurnakan ilmu kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, dan kita juga hati Allah semata-mata kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah syiar kita di dalam menyebarkan agama Allah dan Rasulnya. Yang saya sampaikan bahwa jihad itu nggak harus kita bawa senjata perang, tidak. Justru jihad yang kita itu ya di sini Pak nih, di majelis Yasin Fadilah, apalagi pengurus, masya Allah itu beratnya luar biasa. Jadi jihadnya luar biasa. Matinya kita di dalam kita mengurusi majelis, matinya kita dalam berjuang di jalan Allah fisabilillah, matinya mati syahid. Masya Allah. Nah, jangan takut karena kita jihad fisabilillah. Kenapa? Karena kita membesarkan panji-panjinya Rasulullah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bukan panji-panji siapa. Makanya kita termasuk orang-orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, kalau nanti meninggalkan kita masih berjuang di jalan Allah, mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu tanpa hisab langsung masuk surga Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang di sini, pengurus semuanya, semakin hari semakin diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kasih kita sama-sama membacakan surah Yasin Fadilah di setiap minggu, di setiap bulan yang kita membaca, syukur-syukur setiap hari yang kita baca, sehingga apapun yang menjadi halangan, rintangan, ujian dan cobaan Allah singkirkan sejauh-jauhnya. Kita selalu bahagia hatinya, selalu bahagia keluarganya, selalu bahagia anak keturunannya, sehingga bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat lingkungan bangsa dan negara dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mohon maaf lahir batin, saya banyak kata hukum yang nggak disengaja, segala khilafnya, segala perbuatan apapun yang berhubungan dengan saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga atas nama keluarga, atas nama Yasin Fadilah, atas nama yayasan, atas nama majelis, saya pribadi, dan atas nama semuanya mohon kita dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami juga memaafkan semuanya, karena tidak ada masalah lah. Jadi saya memaafkan atas nama pribadi dan yayasan dan juga keluarga besar Yasin Fadilah. Maaf lahir batin ya. Jadi kita mulai dari nol lagi nih Pak. Mudah-mudahan besok ada 1, 2, 3, 4 nol terus saja kita sama-sama berseri-seri karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan Yasna Fadilah sekaligus dilanjutkan maulid hasanah dari guru kita Abah Kiai Rudianto SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan juga kita dalam suatu majlis itu bisa memberikan manfaat buat majlis dan buat orang banyak, tidak memberikan mudarat kepada majlis kepada orang banyak. Dan mudah-mudahan juga kita bisa meninggal dalam keadaan sahih, husnul khotimah, meninggal tanpa hisab, langsung masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kami juga mengatasnamakan dari jamaah Yasna Fadilah Nurul Hikmah, khususnya dari Gempol dan dari yang lainnya, minta maaf lahir batin sekali lagi kepada Abah Rudianto beserta keluarganya. Pastinya kami kurang hikmah, kurang memberikan manfaat, kurang turut-turut kepada nasihat-nasihat guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami bukan memaafkan Abah, tapi kami yang meminta maaf kepada Abah sebagai dari atas dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan mudah-mudahan juga makanan yang dimakan oleh kami yang termakan, mudah-mudahan Abah meridhokan dan menghalalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu musafahah. Tutup aja. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara dari awal sampai akhir